tetap menjadi penopang ekonomi dan energi bersih nasional. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga biogas dan kompres biotane gas ini hadir di Papua Selatan. Dua fasilitas energi terbarukan ini dibangun oleh Tunas Sawa Erma Group. Pemirsa, limbah sawit bila dimanfaatkan dengan tepat bisa bermanfaat, mulai dari menjadi kompos hingga sumber energi yaitu biogas. Indonesia saat ini memegang predikat sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, di balik kejayaan industri yang menjadi penopang ekonomi ini, terdapat tantangan lingkungan yang sangat besar berupa limbah cair yang melimpah. Limbah ini dikenal dengan istilah Palm Oil Mill Effluent atau POME. Jika dibiarkan begitu saja di kolam terbuka tanpa pengelolaan yang tepat, POME akan melepaskan gas metana langsung ke atmosfer. Gas metana sendiri merupakan sebuah gas rumah kaca yang memiliki efek pemanasan jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Padahal, jika dikelola dengan teknologi yang tepat, limbah yang tadinya menjadi beban lingkungan dapat diubah menjadi solusi energi alternatif yang sangat potensial. Potensi POME sebagai sumber energi terletak pada kandungan materialnya yang melimpah. Setiap 1 ton tandan buah segar atau TBS yang diolah di pabrik kelapa sawit akan menghasilkan sekitar 0,6 hingga 0,9 meter kubik limbah cair. POME ini sangat kaya akan senyawa organik terlarut yang menjadi nutrisi utama bagi bakteri anaerobik. Melalui proses dekomposisi atau perombakan tanpa melibatkan oksigen di dalam reaktor tertutup, bakteri-bakteri tersebut akan memecah bahan organik secara bertahap, mulai dari proses hidrolisis hingga metanogenesis. Hasil akhir dari proses alami ini adalah campuran gas yang kita sebut sebagai biogas, dengan komponen utamanya berupa gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Cara teknis, proses produksi biogas ini diawali dengan mengalirkan POME ke dalam unit reaktor khusus yang disebut anaerobic digester. Setelah bakteri bekerja menghasilkan gas, biogas yang terbentuk tidak akan langsung digunakan begitu saja. Gas tersebut harus melewati proses pemurnian atau scrubbing terlebih dahulu untuk menghilangkan gas pengotor seperti hidrogen sulfida yang bersifat korosif terhadap mesin. Setelah dipurifikasi dan mencapai tingkat kemurnian yang aman, biogas ini dialirkan menuju unit pembangkit listrik untuk diubah menjadi energi listrik yang siap dipakai. Pemanfaatan inovasi ini membawa dampak positif ganda baik dari sektor ekonomi maupun lingkungan. Dari sisi ekonomi, pabrik kelapa sawit dapat mencapai kemandirian energi dengan menghasilkan listrik sendiri untuk kebutuhan operasional. Sementara dari sisi lingkungan, penangkapan gas metana ini secara drastis mengurangi jejak karbon industri. Melalui teknologi biogas, kita membuktikan bahwa mengubah limbah menjadi berkah bukan lagi sekadar impian, melainkan langkah nyata industri sawit Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Keseruan ceritanya tidak berhenti di teori saja loh. Untuk melihat langsung bagaimana keajaiban ini diterapkan secara nyata, kami melakukan kunjungan lapangan langsung ke salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka, yaitu PT Bumi Tama Guna Jaya Agro atau BGA yang berlokasi di Sampit, Kalimantan Tengah. Halo teman-teman,
Di video ini, kami akan berbagi pengalaman kunjungan praktikum ke salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Bumeta Mangguna Jaya Agro atau yang dikenal sebagai BGA Group. Perjalanan menuju lokasi ini memakan waktu sekitar 8-10 jam dari kampus. Selama perjalanan, kami melewati kawasan perkotaan yang cukup ramai, lalu perlahan masuk area hutan dan perkebunan yang hijau dan asri. Perubahan suasana ini membuat perjalanan terasa lebih menarik dari hiruk-pikuk kota hingga suasana alam yang tenang. Sesampainya di area perusahaan, kami harus melewati perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Di sepanjang jalan terlihat deretan pohon sawit serta truk-truk besar yang lalu lalang mengangkut buah kelapa sawit hasil panen. Hal ini menunjukkan aktivitas produksi yang berjalan secara terus-menerus di perusahaan tersebut. Setibanya di lokasi pertama, yaitu training center, kami mengikuti sesi penyampaian materi terlebih dahulu. Di sini, Bapak pemateri menjelaskan secara teori mengenai sistem pengelolaan perkebunan, pengolahan limbah, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Agenda saat ini, kita akan teori dulu perkenalan bagaimana sih bisnis proses di BGA. Nanti kita akan di ruangan. Setelah mendapatkan teori, kami melanjutkan kunjungan ke lokasi kedua, yaitu langsung ke lapangan untuk melihat berbagai fasilitas yang ada. Fasilitas pertama yang kami kunjungi adalah laboratorium analitik yang berfungsi sebagai pusat pengujian mutu atau quality control serta mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D. Lab ini memastikan bahwa semua proses dan hasil produksi tetap sesuai standar. Selanjutnya, kami mengunjungi laboratorium mikrobiologi yang berfokus pada riset dan produksi biopestisida serta pupuk hayati seperti trichoderma dan metarhizium untuk mendukung kesuburan tanah dan pengendalian hama alami. Kemudian, ada rumah cacing, yaitu tempat budidaya cacing jenis African Night Crawler yang dimanfaatkan untuk mengolah limbah organik seperti tandan kosong kelapa sawit menjadi pupuk cacing yang kaya nutrisi. Selain itu, kami juga mempelajari sistem pengendalian OPT yang dilakukan secara terpadu, mulai dari biologis,
kultur teknis, mekanis, hingga kimiawi, serta adanya sistem pemantauan rutin untuk deteksi dini serangan hama. Namun, di perusahaan ini belum terdapat pengolahan limbah menjadi biogas. Menurut Bapak Pemateri, hal ini disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat sekitar yang takut instalasi biogas dapat meledak. Padahal sebenarnya, biogas aman jika dikelola dengan baik. Resiko dapat diminimalkan dengan desain instalasi yang sesuai standar, pengawasan, dan perawatan rutin. Namun, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat, teknologi ini belum diterapkan. Dari kunjungan ini, kita belajar bahwa penerapan teknologi tidak hanya bergantung pada kecanggihannya, tetapi juga pada penerimaan masyarakat. Edukasi menjadi kunci penting agar inovasi bisa dimanfaatkan secara optimal. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.